Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Nganjuk dari kelas 10 MIPA 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah, dan BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Yang pertama adalah BUMN. Definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya adalah kelebihan BUMN. Yang pertama, BUMN menguasai sektor yang vital bagi kehidupan rakyat banyak. Kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Ketiga, permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Selanjutnya, kekurangan BUMN. Pertama, pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. Kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Ketiga, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Kelima, sulit memperoleh keuntungan, bahkan seringkali merugi. Selanjutnya, bentuk-bentuk BUMN. Bentuk-bentuk BUMN dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Yang pertama adalah perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan atau persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah atas nama negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Kelebihan persero. Yang pertama, pemilik berhak atas semua laba yang diperoleh perusahaan. Kedua, pemilik bertanggung jawab atas seluruh kekayaan sehingga dapat dijadikan jaminan. Ketiga, pengolahannya sederhana sehingga pemilik dapat mengambil keputusan dengan cepat. Keempat, rahasia perusahaan terjamin. Kekurangan persero. Jika kemampuan pemilik kurang, maka untuk berkembang sangat kecil. Kelangsungan usaha tidak terjamin jika pemiliknya meninggal. Kredit yang diperoleh kurang menguntungkan untuk pengembangan usaha selanjutnya. Lalu, contoh persero. Yang pertama adalah PT Pertamina. Kedua, PT Kimia Farma Tbk. Ketiga, PT Kereta Api Indonesia. Keempat, PT Bank BNI Tbk. 5. PT Jam Sostek. 6. PT Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya, perusahaan umum atau perum. Perusahaan umum atau perum adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Kelebihan perum. Yang pertama adalah menangani bidang-bidang bisnis yang penting sehingga mereka tidak dikendalikan oleh sektor swasta. Kedua, bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sambil mencari keuntungan. Ketiga, seluruh modal dimiliki oleh pemerintah sehingga pengawasan dan pengendalian kinerjanya lebih mudah dilakukan. Kekurangan perum. Yang pertama, tidak semua orang dapat bekerja di perusahaan umum sehingga
peran mereka dalam mengatasi pengangguran yang rubuk masih kurang. Kedua, masih ada pemborosan dalam penggunaan modal karena tidak ada persaingan di pasar mereka. Ketiga, level produktivitas karyawannya masih di bawah perseroan terbatas atau PT. Contoh perum. Pertama adalah perum Damri, kedua perum Bulog, ketiga perum Pegadaian, keempat perum Balai Pustaka, kelima perum Jasa Tirta, keenam perum Perumnas. Selanjutnya, kami akan membahas BUMD. BUMD merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan, dimiliki, dikelola, dan diawasi oleh pemerintahan daerah. Kelebihan BUMD: 1. Kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan publik. 2. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. 3. Membuka dan memperluas lapangan kerja di daerah. 4. Mengisi kas daerah yang memiliki tujuan ialah memajukan serta mengembangkan perekonomian daerah dan negara. 5. Mencegah monopoli pasar oleh para pihak swasta dalam pemenuhan barang serta jasa di daerah. Kekurangan BUMD: 1. Fasilitas yang diperoleh dari negara itu tidak dimanfaatkan dengan secara maksimal di lapangan. 2. Kualitas sumber daya manusia yang dipekerjakan masih kurang. 3. Pengelolaan yang kurang efisien sehingga hal tersebut masih sering mengalami kerugian dalam usahanya. Bentuk-bentuk BUMD. Bentuk-bentuk BUMD ada dua, yaitu perusahaan daerah dan perseroan terbatas. Perusahaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Kelebihan perusahaan daerah: 1. Meringankan beban pengeluaran masyarakat karena dapat menaruh harga murah. 2. Pengelolaan oleh tenaga setempat. 3. Pengumpulan modal tidak sulit. 4. Dikelola oleh direksi yang ditunjuk pemerintahan dan RUPS. Kekurangan perusahaan daerah: 1. Terkadang pengelolaannya belum memadai kepastiannya karena dijalankan oleh tenaga setempat. 2. Penetapan harga terkadang ditetapkan secara sepihak. 3. Pendirian BUMD sulit. 4. Birokrasi dapat menghambat kerja BUMD. Selanjutnya, perseroan terbatas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam usaha dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, kelebihan PT. 1. Seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah. 2. Menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat daerah. 3. Sarana untuk melaksanakan pembangunan daerah. 4. Kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum. 5. Modal berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah atau daerah. Kekurangan PT. 1. Pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. 2. Sebagai besar aturan birokrasi dapat menghambat pengembangan BUMD. 3. Pengelolaan BUMD secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. 4. Pengelolaan BUMD kurang efisien sehingga sering mengalami kerugian. Selanjutnya, contoh-contoh BUMD. 1. Bank Pembangunan Daerah atau disingkat BPD. 2. Perusahaan Daerah Angkutan Kota atau disingkat Bus Kota. 3. Perusahaan Daerah Air Minum PDAM. 4. Perusahaan Daerah Angkutan Antar Kota. 5. Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan. 6. Transjakarta. Selanjutnya BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha yang seluruh modal pada sektor swasta baik dari perseorangan maupun kelompok. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital, bertujuan untuk mencari keuntungan seoptimal mungkin.
untuk mengembangkan usaha dan modalnya, serta membuka lapangan pekerjaan dan strategis atau tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Kelebihan BUMS: 1. Memberikan sumbangan pajak pada kas pemerintah. 2. Memberikan kontribusi yang sangat baik dalam hal menaikkan produk domestik bruto (BDB). 3. Dapat memperoleh modal dengan cepat. 4. Membuka kesempatan kerja yang lebih luas sehingga menciptakan berkurangnya pengangguran. 5. Dapat mengambil keputusan dengan cepat dan cetakan, karena pemilik modal kadang kala juga dilibatkan langsung dalam pengelolaan badan usaha. Kekurangan BUMS: 1. Mengalami beberapa kendala dalam masalah pinjam. 2. Sering terjadi beda pendapat atau miskomunikasi dalam manajemen perusahaan. 3. Memicu timbulnya persaingan yang tidak sehat. 4. Lebih mementingkan keuntungan yang hendak diperoleh tanpa memperhatikan lingkungan sekitar dengan baik. 5. Devisa mengalir ke luar negeri. Bentuk-bentuk BUMS: 1. Badan usaha perseorangan. 2. Badan usaha firma. 3. Badan usaha persekutuan komanditer. 4. Badan usaha perseroan terbatas. 1. Badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang didirikan dan modalnya oleh satu orang, sekaligus memimpin serta bertanggung jawab atas segala pekerjaan dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kelebihan badan usaha perseorangan: 1. Rahasia perusahaan terjamin karena pengusaha sendiri yang menjalankan tugas-tugas penting. 2. Kebebasan bergerak. 3. Pajaknya rendah. 4. Dapat mengambil keputusan dengan cepat tanpa menunggu persetujuan orang lain. 5. Organisasinya yang mudah karena aktivitas relatif terbatas dan perusahaan relatif kecil. Kekurangan badan usaha perseorangan: 1. Tanggung jawab pimpinan tidak terbatas. 2. Besarnya modal terbatas. 3. Kelangsungan hidup atau kontinuitas tidak terjamin. 4. Kerugian ditanggung sendiri. 5. Kecekapan pimpinan sangat terbatas. Artinya, bila pimpinan tidak tanggap, maka perusahaan akan mengalami kemunduran. 2. Badan usaha firma. Firma merupakan sebuah perkumpulan dua orang atau lebih yang mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama, dengan saling tanggung jawab yang sama terhadap perusahaan. Kelebihan firma: 1. Kebutuhan modal lebih mudah terpenuhi. 2. Pengelolaan perusahaan dapat dibagi sesuai dengan keahlian masing-masing. 3. Setiap resiko dipikul bersama-sama sehingga tidak terlalu memberatkan. 4. Keputusan yang diambil lebih baik karena berdasarkan pertimbangan lebih dari seorang. 5. Kemampuan mencari kredit lebih besar karena lebih dipercaya pihak ketiga. Kekurangan firma: 1. Tanggung jawab pemilik atas utang-utang perusahaan tidak terbatas. 2. Berkemungkinan timbulnya perselisihan paham antar para pemilik atau pendiri. 3. Bila keputusan yang diambil kurang cepat karena harus menunggu musyawarah, akibatnya akan menyebabkan terlibatnya anggota yang lain. 4. Perusahaan dapat dikatakan bubar apabila salah seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Selanjutnya, Badan Usaha Persekutuan Komanditer atau SIVE. Persekutuan Komanditer atau Kommanditaire Vennootschap merupakan persekutuan atau pengelompokan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan. Persekutuan komanditer terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif atau komplementer adalah sekutu yang berhak memimpin perusahaan. Sedangkan sekutu pasif komanditer atau sleeping partner adalah sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja. Kelebihan CV: pertama, persekutuan komanditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Kedua, pengambilan keputusan lebih cepat.
Ketiga, proses pendirian lebih mudah. Keempat, dari segi kepemimpinan, persekutuan komanditer relatif lebih baik. Kelima, sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komanditer cenderung lebih baik. 6. Kebutuhan akan modal dapat lebih dipenuhi. Kekurangan CV. Pertama, tanggung jawab sekutu aktif sampai harta pribadi. Kedua, keterbatasan ruang lingkup bidang usaha. Ketiga, sangat tergantung dengan sekutu aktif. Keempat, modal susah ditarik kembali. Selanjutnya, Badan Usaha Perseroan Terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT merupakan suatu persekutuan untuk memperoleh modal dengan mengeluarkan saham, di mana setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham yang bertanggung jawab sebesar modal yang diserahkan. Kelebihan PT. Pertama, tanggung jawab persero terbatas. Kedua, kebutuhan akan mengembangkan modal mudah dipenuhi. 3. Kontinuitas kehidupan PT lebih terjamin. Keempat, lebih dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit. Kelima, efisiensi di bidang kepemimpinan. Keenam, dapat memperhatikan nasib buruh dan karyawan. Kekurangan PT. Yang pertama, terdapat pemisahan antara pemilik dan pengendalian. Kedua, ada batasan hukum yang mengaturnya dan bidang usahanya. 3. Biaya PT lebih besar diantaranya karena untuk biaya pendirian, biaya organisasi, dan biaya pajak perseroan. Contoh BUMS. Pertama, PT XL Axiata Tbk. Kedua, PT Indosat Tbk. Ketiga, PT Jarum. Keempat, PT Pupuk Kaltim.